Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota ada 6 orang, di mana saya Muhammad Fahmi dengan NIM sekian ingin menyampaikan materi tentang subgrup normal. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke lebih dalam materinya, alangkah baiknya kita harus mengenali dulu apa definisi dari subgrup normal. Yang pertama, definisinya adalah suatu subgrup H dari grup G disebut subgrup normal jika A operasi H sama dengan H operasi A, di mana A elemen G. Maksud dari A operasi H sama dengan H operasi A adalah jika koset kiri, ini koset kiri, sama dengan koset kanan dari H. H ini, H besar. Kita masuk ke contoh biar lebih jelasnya. Misalkan G elemennya 1 sampai 6 bilangan bulat dengan G perkalian mod modulo 7, mod ini modulo 7, perkalian modulo 7 adalah grup. Dan H-nya itu elemennya adalah 1, 2, dan 4. Dan H ini sudah diketahui bahwa dia subgrup dari G. Carilah semua koset kanan dan koset kiri dari H dalam G, serta tentukan apakah H subgrup normal dari G atau bukan. Pertama kita cari dulu koset kiri dan koset kanannya. Pertama koset kiri. Kalau kita lihat, satu operasi H, ini koset kiri ya. Kita tahu tadi H adalah, anggotanya adalah 1, 2, dan 4. Ini ya, 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 ya. Karena dia perkalian modulo 7, maka 1 dikali 1 dibagi dengan 7. Maka sisanya adalah 1. Kenapa? Karena 7 kali 0 ditambah 1. Maka sisanya 1. Tulis 1 di sini. Kemudian 1 dikali 2 dibagi 7. Sisanya tetap 2. Tulis 2 di sini. Begitu pula dengan 4. Begitu pula dengan 2 operasi ya. Sampai seterusnya. Sampai ke operasi 6H. Kalau kita ambil contoh 1. 6 dikali 2 itu kan 12 dibagi 7. Kalau 7 kali 1 kan 7. 7 kali 2 14 melewati 12, maka kita ambil yang 7 kali 1 sama 7. Maka sisa dari 6 kali 2 kan 12. Sisa dari 12 dikurang 7 kan 5. Maka 6 kali 2 dibagi 7 sisanya 5. Kita beranjak ke koset kanan. Koset kanan juga sama caranya, cuman hanya beda posisinya saja. Kalau di sini 1 dikali 1, 1 dikali 2, kalau di sini 1 kali 1, di sini 2 kali 1. Hanya diputar kiri kanan saja ya. Setelah kita operasikan, kita lihat hasilnya di koset kiri dengan di koset kanan itu sama atau berbeda. Jika dia sama, maka dia termasuk subgrup normal. Kalau dia beda, maka tidak akan masuk. Karena kalau dia berbeda, dia bukan subgrup normal dari G. Kalau kita perhatikan 1, 2, 4, 1, 2, 4 sampai seterusnya 6, 5, 3, 6, 5, 3. Sehingga kita dapat koset kirinya sama dengan koset kanannya. Karena koset kiri sama dengan koset kanan, maka subgrup H yang anggotanya 1, 2, dan 4 merupakan subgrup normal dari G. Saya Aminah Saputri dengan NIM 20700119024 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai subgrup normal yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Dan di sini yang akan saya jelaskan adalah mengenai teorema 1.1. Nah, untuk penjelasannya marilah simak video berikut. Untuk teorema 1.1 yang bunyinya adalah setiap subgrup dari grup abelian merupakan subgrup normal. Di sini buktinya yang pertama diberikan grup abelian G kapital dan H kapital subgrup dari G kapital. Diambil sebarang G elemen dari G kapital dan akan dibuktikan bahwa G H kapital sama dengan H kapital G diketahui G grup abelian. Maka untuk sembarang H elemen dari H
H kapital diperoleh bahwa GH sama dengan HG, sehingga berakibat bahwa GH kapital sama dengan GH di mana H merupakan anggota dari H kapital. Atau bisa juga dituliskan bahwa HG itu yang mana H ini merupakan anggota atau elemen dari H kapital. Jadi terbukti bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Nah, untuk contoh soalnya, di sini soalnya berbunyi himpunan matriks M sama dengan A, B, C, D, di mana A, B, C, D ini merupakan anggota dari Q dan AD tidak sama dengan BC, dengan operasi perkalian matriks merupakan grup tak abelian. Untuk matriks N sama dengan K, 0, 0K, di mana K elemen dari Q dan K tidak sama dengan 0, maka N adalah subgrup normal dari M. Nah, penyelesaiannya diketahui matriks M ABCD, di mana ABCD merupakan anggota dari Q dan AD tidak sama dengan BC. Kemudian untuk matriks N diketahui K0, 0K, di mana K elemen dari Q dan K tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa N merupakan subgrup normal dari M. Diambil sebarang matriks X, yaitu PQRS, yang merupakan anggota dari M, maka Xn sama dengan Xn1 berlaku untuk setiap N1 merupakan anggota dari M, sama dengan matriks PQRS dikalikan dengan matriks K00K, di mana PS tidak sama dengan QR dan K tidak sama dengan 0, maka diperoleh matriks PK, QK, RK, dan SK. Kemudian untuk perkalian matriks N dan X, maka N2X berlaku untuk setiap N2 elemen atau anggota dari M, sehingga di sini matriks N dan matriks X dikalikan, yaitu L0 dan 0L dikalikan dengan matriks PQRS dengan ketentuan bahwa PS tidak sama dengan QR dan L tidak sama dengan 0, sehingga diperoleh matriksnya yaitu LP, LQ, LR, dan LS. Sehingga dari pemisalan yang telah kita paparkan sebelumnya, bahwa hasil perkalian matriks Xn dan Nx itu adalah sama. Jadi diperoleh Xn itu sama dengan Nx, sehingga terbukti bahwa N itu merupakan subgrup normal dari M. Perkenalkan, saya Mimi Parajani, NIM 207119226. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teorema 1.2, di mana teorema 1.2 ini berbunyi, jika G suatu grup berhingga dan H subgrup dari G, maka order G per H itu sama dengan order G per order H. Nah, kemudian teorema ini akan kita buktikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembuktiannya. Order G per H sama dengan IG dikali H, yaitu banyaknya koset kanan dari H dalam G. Nah, menurut teorema Lagrange, karena G grup berhingga dan H subgrup dari G, maka order H dengan order G itu order G per H sama dengan order G per order H. Nah, jadi teorema 1.2 itu sudah terbukti. Kemudian kita bahas tentang teorema 1.3. Teorema 1.3 berbunyi, diberikan grup G dan N subgrup dari G, maka N subgrup normal dari G jika dan hanya jika
Gn G inverse elemen n, di mana terdapat G elemen G dan terdapat N elemen N. Nah, untuk teorema 1.3 ini kita buktikan dengan dua arah karena teoremanya berbunyi jika dan hanya jika. Jadi kita buktikan dengan dua arah, yaitu bukti dari kiri ke kanan dan bukti dari kanan ke kiri. Yang pertama, bukti dari kiri ke kanan. Nah, diketahui N subgrup normal dari G. Nah, diperoleh Gn sama dengan Ng. Maka Gn subset Ng. Kan karena dia sama dengan, maka dia itu subset. Oleh karena Gn elemen Gn, maka Gn elemen Ng, yaitu Gn sama dengan Mg untuk suatu M elemen N. Nah, selanjutnya kedua ruas kita operasikan dengan G inverse dari kanan, sehingga diperoleh Gn G inverse sama dengan Mg G inverse sama dengan M elemen N. Nah, jadi kita sudah buktikan dari arah kiri ke kanan. Selanjutnya kita buktikan dari kanan ke kiri. Diketahui terdapat G elemen G dan terdapat N elemen N, di mana Gn G inverse elemen N. Nah, kemudian kita ambil sebarang G elemen N. Nah, akan dibuktikan bahwa Gn sama dengan Ng, yaitu Gn subset Ng dan Ng subset Gn. Kemudian kita ambil lagi sebarang X elemen Gn. Nah, akan ditunjukkan bahwa X elemen Ng. Nah, diketahui bahwa X elemen Gn, maka X itu sama dengan Gn0 untuk suatu N0 elemen N. Nah, sehingga dapat ditulis X sama dengan Gn0 G inverse dikali G. Nah, diketahui Gn0 G inverse itu elemen dari N. Nah, hal ini berakibat bahwa X pastilah elemen dari Ng. Nah, terbukti bahwa Gn itu subset Ng. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Ng subset Gn. Nah, diambil sebarang Y elemen Ng. Akan kita tunjukkan bahwa Y itu elemen Gn. Nah, diketahui bahwa Y itu elemen Ng, maka Y sama dengan N1G untuk suatu N1 elemen dari N. Ya, sehingga dapat kita tulis Y sama dengan G inverse dikali N1G sama dengan G dikali G inverse N1, G inverse dengan G inverse N1 dikali G inverse, kemudian diinverskan itu elemen dari N. Nah, akibatnya diperoleh bahwa Y elemen Gn, yaitu Ng subset Gn. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa Gn subset Ng dan Ng subset Gn. Jadi terbukti bahwa Gn sama dengan Ng, yaitu N merupakan subgrup normal dari G. Ya, jadi sudah terbukti untuk teorema 1.3. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya contoh yang berhubungan dengan teorema 1.3. Jadi diketahui M matriks A, B, C, D, di mana A, B, C, dan D adalah elemen bilangan real. AD kurang BC tidak sama dengan 0 dengan operasi perkalian matriks
matriks merupakan grup non-abelian dan N sama dengan matriks A, B, C, D, di mana A, B, C, D elemen real dan AD kurang BC sama dengan 1 merupakan salah satu grupnya. Nah, penyelesaiannya kita akan menunjukkan bahwa N merupakan himpunan matriks dengan determinan sama dengan 1 adalah subgrup normal dari N. Nah, di sini kita menggunakan teorema 1.3. Jadi akan ditunjukkan bahwa Xn X inverse elemen N untuk setiap X elemen M untuk setiap N elemen N. Nah, kita perhatikan determinan Xn X inverse itu menghasilkan determinan N dikali determinan X inverse, sehingga determinan Xn X inverse itu sama dengan determinan X dikali 1 dikali determinan X inverse. Selanjutnya, determinan Xn X inverse itu sama dengan determinan X dikali determinan X inverse, sehingga hasil akhirnya determinan Xn X inverse adalah 1. Nah, karena determinan Xn X inverse itu sama dengan 1, maka Xn X inverse elemen N untuk setiap X elemen M untuk setiap N elemen N, sehingga N merupakan subgrup normal dari M. Selanjutnya kita masuk ke teorema 1.4. Nah, di sini bunyi teoremanya yaitu apabila H subgrup dari G, maka H subgrup normal dari G jika dan hanya jika hasil kali setiap dua koset kanan dan kiri dari H dalam G itu merupakan koset kanan dan kiri dari H dalam G juga. Nah, bukti yang pertama, bukti dari kiri ke kanan. Karena A, B elemen G, maka AB elemen G, sehingga HAB elemen G atau H, yaitu HAB suatu koset kanan dari H dalam G. Selanjutnya bukti yang kedua yaitu bukti dari kanan ke kiri. Jadi diambil sebarang H1A, H2B yang merupakan elemen dari HA dikali HB dengan H1, H2 elemen H dan H1A, H2B itu sama dengan H1A, H2A inverse dikali AB sama dengan H3AB. Maka A H2A inverse elemen H untuk A elemen G ini berarti H subgrup normal dari G. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yang dimana sebelumnya itu telah membahas mengenai teorema 1.4 subgrup normal. Di sini saya akan membahas tentang contoh soalnya. Langsung saja. Soal itu misalkan G adalah operasi penjumlahan modul 6 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah grup, dan H terdiri dari 0, 2, dan 4 adalah subgrup dari G. Maka soal itu tunjukkan bahwa G merupakan subgrup normal dari bahwa H merupakan subgrup normal dari G. Penjelasannya itu terlebih dahulu kita akan tunjukkan bahwa koset kiri itu sama dengan kanan dari H sama. Koset kiri dan kanan dari H itu sama.
atau G H sama dengan HG, di mana langsung saja. Nah, kita lihat pada rekornya bahwa yang dicari pertama kali itu yakni koset kiri dengan cara 0 sama dengan H, karena grupnya adalah operasi penjumlahan, maka 0 ditambah dengan H itu tadi terdiri dari 0, 2, dan 4, maka 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 2 adalah 2, 0 tambah 4 adalah 4, kemudian 1 ditambah 0, 1 ditambah 0, 2, dan 4, sama dengan 135, kemudian 2 ditambah H, 2 ditambah 0, 2, 4, sama dengan 2, 4, 0, 3 ditambah H, hasilnya itu yang 3, 5, 1, kemudian 4 ditambah H, hasilnya 4, 0, 2, dan yang terakhir yakni 5 ditambah H, maka hasilnya itu 5, 1, 3. Ini untuk koset kirinya, kemudian kita beralih pada koset kanan. Koset kanan seperti ini, di mana H ditambah dengan 0, maka itu tadi terdiri dari 0, 2, 4, maka 0, 2, 4 ditambah dengan 0, hasilnya 0, 2, 4, kemudian H ditambah dengan 1, sama dengan 0, 2, 4 ditambah dengan 1 itu hasilnya 1, 3, 5, kemudian H ditambah dengan 2, 0, 2, 4, H terdiri dari 0, 2, 4, kemudian ditambah dengan 2, maka hasilnya 2, 4, 0, kemudian H ditambah 3, hasilnya 3, 5, 1, kemudian H ditambah 4, hasilnya 4, 0, 2, kemudian H ditambah 5, hasilnya 5, 1, 3. Sehingga koset kiri sama dengan koset kanan itu sama, dan kita lihat seperti ini, 0 ditambah H sama dengan H tambah 0, hasilnya 0, 2, 4, ini 0, 2, 4, kemudian 1 ditambah H sama dengan H ditambah 1, hasilnya 1, 3, 5, kemudian 2 ditambah H sama dengan H ditambah 2, hasilnya 2, 4, 0, kemudian 3 ditambah H sama dengan H ditambah 3, hasilnya 3, 5, 1, kemudian di sini mungkin ada salah penulisan. Jadi maksud di sini yakni 4 ditambah H sama dengan H ditambah 4, maka hasilnya 4, 0, 2. Ini juga di sini sebenarnya 5 ditambah H sama dengan H ditambah 5, hasilnya 5, 1, 3. Maka karena koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup dari H yang terdiri dari 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Kita beralih pada pembahasan berikutnya. Baik, ada teorema 1.5 yang berbunyi yang menyatakan bahwa diberikan N subgrup dari G, maka N subgrup normal dari G grup jika dan hanya jika GNG inverse atau GNG itu elemen dari N, di mana untuk setiap G elemen G group. Kita buktikan dulu dari kiri ke kanan. Diketahui N subgrup normal dari G, maka diambil sebarang G elemen G group dibentuk kumpulan G N G inverse sama dengan G N G inverse, di mana N adalah G. Akan dibuktikan bahwa G dan G inverse itu elemen N, diambil sebarang X elemen G dan G inverse, akan ditunjukkan bahwa X itu elemen N, diketahui X elemen G dan G inverse, maka X sama dengan G N G inverse untuk setiap N elemen N, diperoleh bahwa X, G, N, G inverse itu elemen N, diperoleh bahwa G, N, G inverse elemen N. Itu dari tadi pembuktian, itu tadi adalah pembuktian dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Maka diketahui untuk setiap G elemen G group, sama dengan G, N, G inverse elemen N, akan ditunjukkan bahwa N subgrup normal dari G diambil
sebarang G elemen G grup diketahui G and G inverse elemen N, maka untuk sebarang N elemen N diperoleh bahwa G and G inverse elemen N diperoleh bahwa N merupakan subgrup normal dari G. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langsung di proyektor. Teorinya seperti apa teorinya seperti ini. Dan kemudian untuk contoh soalnya nanti akan dilanjutkan dibahas oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Reski Antiana dengan NIM 027. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan penjelasan berikut. Baik, untuk contoh yang pertama yaitu misal G himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa dan N himpunan semua bilangan bulat genap. Diperoleh bahwa N merupakan subgrup dari G. Apakah N subgrup normal dari G? Nah, langsung saja penyelesaian. Nah, akan ditunjukkan untuk setiap G anggota dari himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa, dan untuk setiap N anggota dari himpunan semua bilangan bulat genap. Berlaku G and G inverse anggota dari himpunan semua bilangan bulat genap. Ambil G elemen himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa dan N anggota dari himpunan semua bilangan bulat genap sebarang. Nah, kita ketahui bahwa dengan operasi penjumlahan inverse dari G yaitu G inverse sama dengan min G. Nah, kita perhatikan G and G inverse sama dengan G tambah N tambah G inverse sama dengan G tambah N tambah min G sama dengan N anggota dari himpunan semua bilangan bulat genap. Nah, G and G inverse. Nah, di sini G and G inverse elemen himpunan semua bilangan bulat genap karena pengambilan G dan N sebarang, maka terbukti G and G inverse elemen N atau himpunan semua bilangan bulat genap untuk setiap G anggota dari himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa dan N elemen himpunan semua bilangan bulat genap. Nah, contoh yang kedua yaitu misalkan G sebarang grup dan ZG sama dengan X anggota dari G, di mana XY sama dengan YX untuk setiap Y anggota dari G. ZG disebut center dari G. Bisakah ditunjukkan bahwa ZG subgrup dari G? Nah, langsung saja penyelesaian. Nah, tunjukkan terlebih dahulu bahwa ZG subgrup dari G. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu cara definisi. Berarti tunjukkan ZG X sama dengan X ZG untuk sebarang X di G. Nah, cara yang kedua yaitu sifat. Nah, untuk dimana untuk setiap G anggota dari G dan untuk setiap X anggota dari ZG akan ditunjukkan GX G inverse anggota dari ZG. Ambil sebarang Y di G. Nah, GX G inverse Y sama dengan GX G inverse Y sama dengan X G inverse Y karena X anggota dari ZG. Nah, sama dengan XY sama dengan YX karena X elemen ZG atau X anggota dari ZG. Nah, sama dengan YX GG inverse sama dengan YGX G inverse sama dengan GX G inverse. Nah, sehingga GX G inverse anggota dari ZG
Jadi terbukti bahwa ZG merupakan subgrup normal dari G. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang subgrup normal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.